مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iman dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga hari-hari yang kita lalui senantiasa dalam limpahan rahmat dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat iman, setiap manusia mendambakan hidup sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan cita-citanya. Namun, tahukah sahabat bahwa ujian dan musibah adalah sebuah keniscayaan bagi setiap manusia. Artinya, setiap manusia pasti akan menghadapi dan mengalami ujian atau musibah. Dan ini sudah Allah abadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sahabat iman, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa ujian dan musibah adalah sebuah keniscayaan bagi setiap manusia. Namun, dari setiap ujian dan musibah yang Allah berikan kepada kita, penyebabnya ada 3 sebab. Yang pertama adalah penyebabnya Allah ingin menguji keimanan kita. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yaftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Ayat ini menjelaskan bahwa ketika kita sudah mengaku beriman, sudah menyatakan keimanan kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan ujian ataupun cobaan kepada kita. Kedua, penyebab Allah memberikan ujian dan musibah adalah Allah ingin menghapus dosa dan mengangkat derajat kita. Dan ini sudah diabadikan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma yusibul mu'min min sawkati fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu darajah au hatta anhu biha khati'ah." Tidaklah satu musibah yang menimpa seorang muslim berupa duri ataupun yang semisalnya, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya atau Allah mengampunkan kesalahan-kesalahannya. Dan yang ketiga, penyebab Allah memberikan ujian kepada kita adalah sebab karena dosa dan kesalahan kita. Dan ini juga sudah Allah nyatakan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibati fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh dosa dari tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian dari kesalahan-kesalahanmu. Sahabat iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, penyebab yang ketiga ini adalah sebab karena kesalahan atau dosa yang belum kita tobati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apapun penyebab daripada musibah dan ujian yang menimpa kita, maka hendaklah kita bersabar dan memperbaiki keimanan kita, sehingga musibah dan ujian yang menimpa kita itu menjadi amal dan penggugur dosa-dosa. Dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah di ayat
ayat 157, Allah Subhanahu wa taala memberikan janji 3 keutamaan bagi orang-orang yang sabar ketika mendapatkan ujian dan musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Di ayat ini Allah menjanjikan 3 keutamaan. Yang pertama adalah sholawat, yaitu keberkahan. Yang kedua adalah rahmat, dan ketiga adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan kesabaran dalam setiap aspek kehidupan kita, sehingga ketika Allah memberikan ujian kepada kita, itu menjadi ladang amal dan penggugur dosa-dosa kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.